aku salah ini ya, salah belok, harusnya tadi belok, cuman Google Map-nya nyuruh lurus aja, nyari alternatif. Oke, kita gas. Bisa jadi kalau misalnya kita ngegas kemudian jalannya berlubang, nah kita bisa kecelakaan. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sambang Kawan. Di video ini pertama aku pengen kasih lihat dulu ke teman-teman, menurut teman-teman ini konsep jalannya kayak gimana sih, konsep pembangunan jalannya. Kalian bisa lihat nggak di video ini? Jadi di sini itu tengahnya itu kayak dikasih beton gitu ya, tapi di sebelah kanan kiri itu aspal. Ini menurut teman-teman pembangunan jalannya ini kayak gimana? Nah, sedangkan ini separuh. Jadi separuh, tadi separuh kan, setengah beton, setengah aspal. Nah, sekarang betonnya ada di tengah. Nih, ini kira-kira nih, ini yang dibangun aspalnya dulu atau betonnya dulu? Tebakanku nih ya, ini sebenarnya dulunya adalah jalan aspal, kan? Jalan aspal biasa gitu kan. Tapi kemudian setelah berlubang jalannya, kemudian nggak ditambal gitu ya. Biasanya kan jalan berlubang itu kan ditambal ya. Nah, tapi karena mungkin anggarannya kurang atau kayak gimana, aku kurang tahu. Tapi ya udah dibeton aja. Atau anggarannya terlalu berlebihan ya. Karena untuk nambal jalan itu murah banget. Tapi untuk membeton ini kan butuh biaya yang cukup besar juga menurutku ya. Nah, sedangkan ini adalah cuman dikasih pasir gitu aja untuk yang jalan berlubangnya. Nah ini ya. Jadi ini adalah jalan dari kalau kalian belum tahu, ini adalah jalan dari daerah Sugio, Lamongan. Kita akan menuju ke, sebenarnya tujuanku ke arah Sukorame gitu kan, lewat Sugio dari kota Lamongan ya, ke arah Sukorame. Pengen melihat Jamula, jalur atau jalan mulus Lamongan di Sukorame. Nah ini aku berangkatnya dari Sugio, kecamatan Sugio, menuju ke ini, nanti tembusnya ke kecamatan Modo ya, tapi orang-orang nyebutnya Modo gitu lah, tulisannya MODO gitulah ya. Ini itu jarang banget aku melihat jalan ini itu dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang besar kayak truk atau kendaraan bis atau apa, nggak ada. Mungkin ada cuman 1-2, tapi nggak yang terlalu banyak atau terlalu sering gitu dilewati kendaraan-kendaraan besar. Jadi untuk dampaknya pun, even mobil sekalipun itu jarang banget di sini. Itu kan kalian bisa lihat kan, selama video tadi itu kan nggak ada mobil, adanya cuman motor doang gitu kan. Nah, apakah jalan bisa rusak hanya karena dilewatin motor? Aku rasa enggak. Berarti kan ada faktor lain kan yang membuat jalan ini rusak. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini jalannya sudah mulai bagus kan. Nah, jalan bagus ini kenapa? Ya meskipun ada beberapa kayak lubang kecil-kecil, tapi it's okay kan. Ya mungkin karena di sini itu kan samping kanan kiri ada rumah. Jadi nggak terlalu rusak. Oh, ini inisiatif warga ya. Itu tadi ada warga ya yang nutupin jalan. Oh iya, berarti ini inisiatif warga ya untuk nutupin jalan yang berlubang. Nah, kalau misalnya jalannya di sekitar rumah gitu kan, di kanan kiri ada rumah, bagus. Tapi kalau kanan kirinya sawah, nah sesuatu bisa terjadi. Berarti kan bukan karena muatan atau kendaraan yang lewat, tapi karena struktur tanahnya, kemungkinan seperti itu. Ini baru tebakanku ya, jujur aku nggak tahu karena aku bukan orang yang bagian riset, nggak tahu itu namanya apa ya. Oke, nah di sini kebetulan aku baru saja nyalain Google Map ya. Kalian bisa lihat di sebelah kiri video ini ya, di sebelah kiri video ini itu ada truk nih lewat sini, tapi kan nggak terlalu muat banyak ya, jadi menurutku nggak akan berpengaruh ke jalan sih. Nah, di Google Map ini kalian bisa melihat ini kita sebenarnya lurus aja ya. Lurusnya panjang banget. Yang aku suka menjelajah atau melewati jalan-jalannya seperti ini itu adalah suasananya atau cuacanya atau hawanya, sejuknya. Ya, kalian bisa lihat kan di kanan kiri ini sawah kan. Jadi udaranya tuh bener-bener seger gitu loh.
ada banyak pohon-pohon juga. Beda dengan kalau misalnya kita lewat kota. Nah, ini kan aku arah ke Sukorame gitu kan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, itu kan ada beberapa alternatif. Nah, kalau misalnya aku lewat ke Babat dulu, itu lewat jalur utama gitu kan. Yang di jalur utama itu tentu saja ada lampu merah gitu kan. Beberapa, memang nggak banyak tapi beberapa. Cuman nggak enaknya penuh dengan debu gitu kan. Debunya banyak banget karena kendaraannya kan banyak. Terus panas, nggak ada pohon gitu kan. Nggak ada pohon di kanan kiri jalan, nggak ada pohon kalau misalnya lewat sana. Kemudian bisa jadi macet juga kalau misalnya ada suatu kejadian kayak dulu itu ada misalnya salah satu jembatan di di dekat rumah sakit Muhammadiyah itu ada jembatan yang rusak dulu dan ada perbaikan. Nah, itu macetnya parah. Atau misalnya di jam-jam tertentu itu biasanya macet di jalur utama Lamongan Babat. Itu macet. Itu di beberapa kondisi ya. Karena beberapa kali aku menemuin macet. Aku salah salah belok, harusnya tadi belok, cuman Google Map-nya nyuruh lurus aja, nyari alternatif. Oke, kita gas. Nah, enaknya di Google Map itu gini, kalau misalnya kita kelewatan, itu kita nggak suruh puter balik atau suruh wah goblok lu kenapa lo kelewatan gitu. Dia Google Map nggak bisa marah gitu kan, tapi langsung dicarikan alternatifnya. Nah, enaknya seperti itu kalau pakai Google Map gitu kan. Cuman memang ada nggak enaknya. Nah, kalau misalnya kalian pernah nggak kalian pakai Google Map terus salah jalan atau lewat jalan yang nggak enak banget, malah jadi lama gitu gara-gara Google Map. Nah, kalian bisa cek videonya di link di description box di bawah. Gara-gara Google Map aku melewati jalan yang tidak enak sama sekali dan membuat perjalananku makin lama, makin parah pokoknya. Memang waktu dulu itu menyesal pakai Google Map, tapi sekarang aku coba lagi pakai Google Map. Nah, ini kita ke belok kanan ke arah Modo. Nah, kalau belok kiri itu sebenarnya kita bisa ke salah dua wisata yang cukup populer di Lamongan, yaitu yang pertama Waduk Gondang. Kalau teman-teman tahu, wisata Waduk Gondang di Lamongan, dan yang kedua adalah wisata Wego di Lamongan juga. Ya ini kan aku menjelajah di Lamongan. Oke. Dan di sini cukup ramai ya untuk rumah-rumah, untuk orang-orang jualan gitu. Berbeda banget dengan kalau misalnya kita lewat, sebenarnya ini bisa ya lewat Mantup, Lamongan Mantup, kemudian ke Sambeng, kemudian ke Ngimbang, baru ke Sukorame bisa. Tapi di sana itu cukup banyak kita melewati hutan. Ini belok kiri ya. Di sana itu cukup banyak melewati hutan-hutan alas ya, hutan atau alas lah, terserah kalian nyebutnya apa. Jadi ya itu tadi. Dan kalau misalnya kita ke sana malam, kebetulan ini aku sore ya. Kalau misalnya kita lewat ke sana malam itu cukup bahaya, kan? Dan aku lagi-lagi kalau misalnya melewati jalan seperti ini, aku tidak melihat lampu jalan. Dan nggak ada lampu ya, bahkan cahaya dari perkampungan pun itu nggak masuk ke sini. Karena kalian bisa lihat kan di depan kanan kiri nggak ada kota kan, nggak ada pemukiman kan, nggak ada sumber cahaya kan. Ya beda kalau misalnya kita ada cahaya kayak gedung-gedung tinggi gitu, atau kayak cahaya biasanya di pelabuhan gitu, kayak apa ya namanya, mercusuar gitu kan, ada cahaya. Ya ini nggak ada sama sekali. Nah, ini kan kanan kiri tidak ada apa-apa. Dan juga ini cukup jauh sih dari tadi kan, dari belokan tadi kan, ini kayaknya cukup jauh sampai ke jalan utamanya ya, jalan antara Babat Lamongan ke
Jombang. Itu jalan utamanya. Untuk ke jalan utamanya itu cukup jauh kalau lewat sini. Jadi pertimbangkan baik-baik. Pertama masalah ini masalah apa ya? Bahan bakar. Jangan sampai kehabisan bensin di tengah jalan. Karena nggak ada pom di sini. Nggak ada pom, nggak ada yang jualan bensin, nggak ada. Kemudian yang kedua, pastikan kondisi kendaraan aman dan kondisi ban terutama. Apalagi jalannya yang tidak rata seperti ini kan, banyak sekali kalian bisa lihat kan jalan berlubang di sini. Pastikan kondisi kendaraan dan ban terutama itu oke. Itu kan bisa untuk, apalagi kalau misalnya kalian boncengan, itu pastikan bannya bisa melewati medan yang seperti ini. Sebenarnya medannya nggak terlalu ini banget sih, cuman ya karena jauh dari ini ya, bengkel apalagi, jadi kalian perlu perhatikan itu. Kemudian yang ketiga, pastikan nggak ke sini atau nggak lewat jalan yang seperti ini atau lewat sini itu pada waktu malam hari, karena minim sekali cahaya. Ya takutnya itu yang pertama jalan nggak kelihatan jalan gitu kan. Bisa jadi kalau misalnya kita ngegas kemudian jalannya berlubang, nah kita bisa kecelakaan. Atau misalnya di depan kalau ini masih kelihatan sih kalau sama-sama nyalain lampu ya. Kalau misalnya ada simpangan gitu kayaknya masih kelihatan. Cuman yang bahaya itu aja. Dan juga bisa jadi ada binatang lewat. Misalnya ada ayam atau ada apa lewat. Kan kita nggak tahu ya karena minim cahaya juga ya. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan untuk lewat jalan-jalan yang seperti ini. Oke, ini sudah mulai ada ini ya. Nah, ini di sebelah kanan ini ada sekolah. Nah, ini sudah mulai padat pemukiman, jadi sudah aman di sinilah, safe ibaratnya. Nah, ini sudah masuk ke perempatan dari, kalau lurus kita ke Modo, kemudian kalau ke kanan kiri itu, kalau kanan kita ke Babat ya, Babat Lamongan, kalau kiri kita ke Ngimbang dan juga nanti bisa tembus ke Jombang.